Ya, Prabowo Subianto diprediksi akan membentuk kementerian yang memecahkan rekor sepertinya ya, akan melebihi dari yang kementerian-kementerian yang sudah ada. Menteri terbanyak. Menteri terbanyak dengan disahkannya revisi Undang-Undang Kementerian Negara ya. Nah, sudah hadir di sini di studio untuk membahas mengenai hal tersebut. Pemirsa, ada Bang Habibur Rahman selaku politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Pagi, Bang Habib. Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Ada juga Mas Ahmad Herul Umam selaku analis politik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Mas Pagi Mas Alfred, Mbak Maria. Melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Prof. Juanda selaku pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Prof. Juanda. Pagi, Prof. Pagi, Assalamualaikum semua, Pak Habib. Assalamualaikum wabarakatuh. Siap, Pak Prof. Sehat, Prof. Baik, saya ingin ke Bang Habib langsung. Bang Habib, Alhamdulillah. dengan adanya aturan baru di Undang-Undang Kementerian Negara, artinya pemerintah sekarang bebas untuk menentukan jumlah kementerian, benar ya Bang ya? Presiden bebas menentukan jumlah kementerian. Jumlahnya benar akan ada 44 kementerian Bang sejauh ini? Ya, sebenarnya saya luruskan dulu ya. Sebenarnya bukan ketentuan yang baru, justru ini ketentuan yang berpedoman pada pasal 17 konstitusi kita ya, di mana presiden lah yang menentukan menteri ya, termasuk soal sebenarnya berapa jumlah menteri yang dibutuhkan, dan ini kemudian dipertegas ya dengan pasal 9 di Undang-Undang Kementerian pasal 15 ya, bahwa penilaian ya bagaimana berapa jumlahnya, lalu bagaimana pembentukan pengubahan kementerian itu ada di presiden. Nah, ini juga kan memang sesuai dengan prinsip sistem presidensial kita. Jadi apakah akan bertambah, apakah akan menjadi besar, itu kita tunggu saja nanti dari apa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo. Disuruh nunggu dulu. Ya. Tapi kan sudah banyak simpang siur tuh, kemudian akan bertambah dari 34 menjadi 44 begitu. Ya. Akankah kemudian memang sebesar ini kabinet dari Prabowo Gibran nanti ya? Ya. Apa Mbak Maria memilih kata yang sangat tepat ya, sebesar ini ya, katanya besar gitu kan ya, artinya kita ini kan sedang membicarakan sistem kenegaraan, bukan membicarakan sesuatu yang lain. Misalnya kan tadi dibahasakan kabinet yang gemuk, itu konotasinya agak-agak negatif kalau gemuk ya. Kita negara besar, tentu adalah hal yang wajar kalau kelak presiden ya, kelak sebulan lagi mengumumkan membutuhkan kabinet yang besar, yang jumlahnya lebih dari yang sebelumnya. Ya kan sekarang kan kalau nggak salah 34 ya. Ya bisa ya nggak tahu yang akan diputuskan. Kalau lebih dari itu menurut saya bukan gemuk, tapi besar, dan itu hal yang teramat wajar. Mengingat apa? Mengingat kita memiliki PR-PR yang besar ke depan. Kita punya momentum yang sangat baik saat ini, ya kan ya. Kita perlu tim yang sangat kuat. Nggak mungkin ya mengelola negara sebesar ini ya dengan target yang juga cukup besar, dengan potensi yang besar, hanya kita pakai tim yang minimalis menurut saya. 34 mungkin. Ini Pak Jokowi minimalis kah menurut Bang Habib? Makanya kita jangan terjebak pada jumlah. Dari tadi saya nggak mau dipaksa-paksa juga bicara soal jumlah angka, kita nggak mau ya. Itu nanti keputusan Pak Presiden. Tantangan Pak Jokowi dan tantangan presiden yang akan datang, presiden terpilih, tentu nggak bisa disamaratakan ya. Situasinya juga berbeda. Baik, Mas Umam, kalau kita lihat apa yang dikatakan Bang Habib, lalu juga kita sempat dengar apa yang dikatakan oleh Sekjen Gerindra juga, Bang Ahmad Muzani, bahwa penambahan nomenklatur jika itu terjadi, itu memang untuk memberikan efektivitas untuk fokus kementerian menjadi lebih tersentral, katanya seperti itu. Anda melihat urgensi yang sama di situ? Iya, kalau misal konteks urgensinya tentu itu sifatnya argumentatif. Masing-masing tentu akan memiliki argumen untuk mempertahankan kebijakan yang akan diambil. Tetapi begini, bahwa dalam konteks pemerintahan, kita ada satu studi dilakukan oleh Aaron Lichtwart, itu bukunya itu cukup menjadi referensi di banyak studi, Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in 36 countries. Intinya bahwa dalam konteks pemerintahan, itu orientasinya dua setidaknya. Pertama, kebutuhan teknokratis, yang kedua, kebutuhan politik. Nah, dalam konteks ini, angka memang kemudian menjadi blur. Meskipun tadi Bang Habib mencoba untuk memperdebatkan antara gemuk dan besar, itu nanti menjadi terminologi yang kemudian bisa dibahas. Tetapi begini,
Yang menjadi kendala utama dalam konteks pemerintahan selama ini adalah problem koordinasi antar lembaga dan juga ego sektoral antar lembaga. Nah, kalau misal kemudian problemnya itu seringkali kemudian merujuk pada negara-negara besar yang kompleksitasnya juga besar, mereka lebih memilih jumlah kementerian yang lebih rapat. Artinya, kalau misal kita merujuk pada Amerika, rapat. Nah, ini tadi kan gemuk ya. Nah, ini rapat. Misalnya Amerika Serikat sendiri ada sekitar 15 menteri. Meskipun di bawah kementerian ada juga badan-badan yang kemudian juga dihandle oleh seorang menteri. Kemudian di Jepang misalnya dengan pemerintahan yang cukup kompleks juga praktis sekitar 19 atau 20 menteri. Singapura negara kecil tetapi yang sering menjadi rujukan dalam konteks menghadirkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, praktis juga sekitar 20 kementerian. Australia juga kurang lebih 20 tetapi ada outer ministries yang kemudian kalau misal di total itu menteri-menteri junior juga kalau dihitung memang bisa sampai sekitar 30. Artinya bahwa angka tidak menjadi patokan, tetapi ketika bisa menyelesaikan problem koordinasi, bisa menyelesaikan problem ego sektoral, itu akan jauh lebih efektif. Nah, kalau misal kemudian ini ditambah jumlahnya, yang menjadi concern kita, apakah akan menyelesaikan problem tadi, ataukah justru akan meningkatkan kompleksitas dalam konteks problem koordinasi dan juga ego sektoral yang endingnya seringkali kemudian menjadikan kerja-kerja itu tidak begitu efektif. Kalau Anda melihatnya akan seperti apa? Ada beberapa plus and minus ya. Misalnya, menurut informasi spekulatif yang saya terima, misalnya Kementerian LHK dalam konteks tertentu kehutanan dan lingkungan hidup dijadikan satu. Konteks menjadikan satu itu barangkali positif. Tetapi juga di saat yang sama ada otoritas tertentu yang seharusnya diperkuat pada konteks sisi Kementerian Lingkungan Hidup, akhirnya kemudian menjadi layer kedua dan itu menjadi tidak efektif. Misalnya kemudian di Kementerian PUPR itu kan dua otoritas besar itu, pekerjaan umum yang lingkupnya luar biasa, kemudian perumahan rakyat, kabarnya juga akan dipisah. Nah, situasi ini yang kemudian tentu akan dijadikan sebagai basis argumen legitimasi bahwa semakin detail kementerian di set up nomenklaturnya, maka semakin fokus kinerjanya. Tetapi sekali lagi, seberapa kemudian dia bisa menghadirkan tadi itu interagency coordination yang efektif atau tidak, nanti akan kita uji bersama-sama. Tantangannya seperti itu, betul. Prof Juanda juga harus komentar mengenai hal ini. Tapi nanti ya, usai jeda ya Prof, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan diskusi. Saya langsung mau ke Prof Juanda. Prof, kalau sebenarnya melihat ya Prof ya, secara tata kenegaraan seperti apa? Kalau melihat, belum melihat nih siapa-siapa nanti akan menduduki posisi ini ya, tapi dari segi jumlah kabinet untuk porsi Indonesia, ini menurut Anda seperti apa? Baik, sebagai yang membidangi di bidang hukum tata negara, pertama ingin saya sampaikan bahwa kewenangan untuk membentuk kabinet, mengangkat menteri itu adalah pure privilege, prerogatif, adalah hak presiden yang sudah dilantik yang sah. Yang kedua adalah kewenangan yang dimaksud tentu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Memang secara Oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi Prof dengan audio dari Prof Juanda. Kami akan perbaiki terlebih dahulu ya Prof ya. Baik. Seorang kepala negara, kepala pemerintah ada berkonstitusi. Kami akan tahan dulu ya. Kami nanti akan perbaiki terlebih dahulu Prof Juanda. Nah, langsung saja nih saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, oke, kalau kemudian berbicara mengenai jumlah masih ditahan, belum boleh di-spill gitu ya, Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi begini, kalau melihat posisi-posisinya kan katanya akan zakon kabinet, mungkinkah kemudian jumlah porsinya nanti baik itu profesional dari partai maupun kemudian dari non partai ini secara komposisi nanti akan seperti apa di kabinet Pak Prabowo? Pertama kita tidak mendikotomikan antara apa yang disebut teknokrat sama orang partai. Banyak orang partai juga teknokrat atau belakang. Kan tadi makanya saya sebut profesional baik partai maupun non partai. Tunggu dulu, tunggu selesai. Apa Anda mau bicara nggak apa-apa? Ini kan silakan Bang Habib, monggo. Yang narasumber siapa? Saya menjelaskan Bang, monggo. Iya kan, jadi kan kita nggak mendikotomikan ya.
Karena de facto partai-partai modern di era reformasi ini justru salah satu sumber utama SDM. Nah, ya, yang berkualitas di berbagai bidang pengelolaan pemerintahan, di bidang pertanian, misalnya di Gerindra banyak mantan-mantan dirjen, ya, di bidang kehutanan, di bidang energi, di bidang budaya, di bidang pendidikan, hampir semua partai itu punya struktur yang mirip pemerintahan. Ada ketua bidang yang nomenklaturnya mirip dengan kementerian-kementerian, bidang riset, bidang kepemudaan dan lain sebagainya. Jadi kalau seorang pemimpin tertinggi menginginkan merekrut apa yang disebut profesional, teknokrat, nggak ada masalah juga ngambil dari partai politik, ya kan ya. Dan makanya itu salah. Ini menurut saya logika yang salah, fatalistik. Selalu kita nggak bisa berhenti ya kan mendikotomikan dua hal tersebut, gitu loh. Apa yang ini ya? Karena kan bisa saja kan orang hebat, orang jago, orang pintar ada di partai gitu. Masalahnya di mana? Tapi nih ya bukan tidak mungkin juga ada orang yang berkualitas, yang kredibel, tidak memiliki status anggota partai manapun. Selagi kinerja baik, kenapa tidak begitu ya? Oke, saya ingin kembali ke Prof. Juanda ya. Tadi meneruskan tadi Prof. Tadi Anda katakan bahwa kewenangan dari Presiden untuk menentukan itu prerogatif Presiden, tapi jangan sampai bertentangan dengan konstitusi begitu. Apa maksudnya Prof? Silakan. Mohon maaf ini audionya terganggu ya. Yang saya maksud yaitu dalam kerangka Presiden menjalankan kewenangan yang memang itu merupakan kewenangan dia dalam konteks membentuk kabinet menteri itu tentunya bertentangan. Pertama adalah konstitusi, yang kedua asas penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara yang baik, yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan. Artinya kalau saya lihat dari mekanisme perubahan undang-undang kementerian yang sedang berjalan ini sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru, tapi persoalannya apakah memang merubah jumlah dari menteri yang ada misalnya, apakah itu dianggap keliru? Menurut saya tidak juga, sepanjang itu ya sesuai dengan konstitusi. Sebagaimana di dalam pasal 4 ya undang-undang kementerian yang sedang dirubah ini, itu kan salah satu guidance-nya. Di samping itu adalah Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Di mana artinya ini kedengaran ya? Ya, halo. Prof. Bagus. Ya. Dilanjut Prof, silakan. Suaranya bagus. Yang maksud adalah di dalam pasal 4 ya undang-undang kementerian yang sedang berlaku, karena ini belum disahkan. Saya kira itu beberapa hari lagi itu sudah disahkan mungkin. Ya, itu artinya sudah jelas disebutkan ada yang untuk membentuk kementerian itu pertama tidak boleh lepas dari apa yang disampaikan, ditulis dalam pasal 4 itu, yaitu yang jelas-jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nomenklaturnya yaitu Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Pertahanan. Itu saya kira firm, tidak mungkin itu bisa dirubah. Yang kedua, ruang lingkupnya jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk penanjaman dari dua hal tadi itu bisa ditambah. Nah, mungkin di sinilah maksud dari undang-undang atau kawan-kawan DPR itu, dan tentu adalah berkaitan dengan ini ada persetujuan Presiden. Menambah ini tentu melihat kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan real dari kabinet mendatang ini, mungkin ada yang perlu ditambah. Menurut saya tidak ada masalah. Cuman kalaupun mau menambah, jangan semaunya, jangan sebebasnya, ya. Sesuai dengan kata-kata bebas Presiden mengangkat berapa jumlah. Saya kira itu juga kebablasan nanti. Tetap ya Presiden mempedomani asas-asas yang berlaku di dalam konstitusi, mempedomani undang-undang yang ada, undang-undang kementerian tentunya. Kalau menurut saya adalah kalau itu terjadi pelanggaran, ya saya kira ini perlu kita ingatkan. Artinya kebebasan atau
penambahan yang dimaksud tetap berpedoman pada efisiensi, efektivitas, proporsionalitas itu tetap dipertimbangkan. Saya kira dalam konteks ini saya tidak melihat ada yang keliru dari rencana atau perubahan undang-undang kementerian ini. Namun demikian, saya hanya sekedar mengingatkan jangan sampai kebablasan, melanggar konstitusi, melanggar asas-asas penyelenggaraan negara, dan peraturan perundangan yang baik. Saya kira itu yang perlu kita ingatkan. Oke. Bagaimana? Harus mengedepankan azas efektivitas dan juga efisiensi juga harus dipertimbangkan. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari Bang Habib dan juga Mas Umam. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Prof. Juanda tadi mengatakan untuk lebih mengedepankan asas efektivitas dan juga efisiensi begitu. Saya ingin ke Mas Umam. Kalau Mas Umam, kalau melihat apa yang dikatakan Prof. Juanda, yang dikedepankan efektivitas dan efisiensi. Nah, kemudian ada kekhawatiran nih bahwa anggaran bisa membengkak kalau misalnya jumlah kementerian bertambah. Nah, ini bagaimana? Kontradiktif dengan apa yang dikatakan Prof. Juanda tadi? Begini, kalau soal efisiensi tentu akan bergantung pada kapasitas fiskal dari negara. Kalau misal kemudian memang pertumbuhan ekonomi cukup baik dan memadai dan kemudian negara mampu mengkonsolidasi kekuatan fiskal yang kuat, maka kemudian itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau misal kemudian fiskalnya tidak mengalami peningkatan secara signifikan, kemudian nomenklatur kementerian bertambah, maka secara angka itu akan kemudian termutilasi. Jadi akan menjadi kecil-kecil. Memang itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi dari penciptaan nomenklatur baru di dalam anggaran konteks kecil kementerian. maksudnya? Ya, artinya misalnya kalau misal tadi kita diskusikan Kemendikbud, kalau misal kemudian nanti akan dipecah, Ristek sendiri, Dikbud sendiri, bahkan kebudayaan akan dibuat sendiri misalnya. Kemudian PUPR, PU sendiri, kemudian Perumahan Rakyat sendiri. Apalagi tadi KLHK, lingkungan hidup akan berdiri sendiri dan sebagainya. Nah, kalau misal kemudian itu dipecah, maka kemudian konsekuensinya, ini kan kalau misal diturunkan dengan penggabungan, itu kan bisa dimaknai bahwa representasinya pada level dirjen. Nah, kalau misal kemudian nomenklaturnya dipisahkan, maka pada dana-dana di level dirjen itu yang kemudian akan terpisah. Mungkin barangkali akan ada penambahan karena levelnya kementerian. Tetapi kalau misal kemudian kita bicara performance, ya, ini bicara performance pemerintahan secara general. Kepemimpinan Pak Prabowo dalam konteks nasional itu tidak hanya ditentukan oleh kinerja kabinetnya, tetapi bagaimana beliau mampu mengorkestrasi kekuatan di level daerah. Karena dari APBN itu cukup banyak dari anggaran itu terserap dalam konteks transfer ke daerah. Misalnya, kalau misal kita bicara tentang konteks transformasi ekonomi, logika teorinya itu bukan kemudian menciptakan infrastruktur penting. Tetapi lagi-lagi kalau misal kita belajar dari negara-negara Asia Timur, yang terpenting adalah sumber daya manusia. Nah, kalau bicara sumber daya manusia, cek anggaran di Kementerian Pendidikan, cek anggaran di Kementerian Kesehatan, itu lebih banyak terdistribusi ke daerah. Nah, barangkali kalau misal kemudian Bang Habib, teman-teman Gerindra sebagai the ruling power nanti ke depan, perlu berpikir ulang, apakah misalnya dalam konteks kebijakan yang langsung berimpact pada Human Development Index itu, pendidikan, kesehatan, itu apakah akan terdistribusi semuanya ke daerah, atau lebih baik ditarik aja ke atas supaya kemudian impact-nya betul-betul bisa dirasakan. Karena kalau misal tidak, Kemendikbud katanya 20% anggaran APBN, faktanya tidak. Karena itu semuanya diberikan ke daerah dan dinas tidak bisa dikendalikan oleh Kemendikbud. Nah, ini yang kemudian menciptakan ketimpangan yang cukup serius. Nah, ini barangkali bisa menjadi bagian dari refleksi, meskipun dalam konteks, lagi-lagi kalau misal bicara angka ya, rasa-rasanya kepentingan politik akomodasi akan jauh lebih signifikan. Maka argumen, saya sedikit masuk, argumen yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu tidak salah, tetapi bahwa dalam konteks profesional berasal dari partai politik, dalam konteks tertentu memang harus tetap diperhatikan, terutama di pos-pos tertentu yang sebaiknya teknokrasinya lebih kuat dan membutuhkan netralitas dalam konteks kepentingan politik. Ya, kepentingan politiknya diakomodir informasinya dengan banyaknya penambahan jumlah menteri. Tapi kalau kita berbicara mengenai, oke lah,
berapa jumlahnya kan masih belum di-spill ya. Artinya nanti akankah menciptakan kementerian baru atau memecah dari kementerian yang ada seperti tadi misalnya hukum dan HAM, kemudian nanti HAM-nya akan dipisah, atau PUPR, perumahan rakyat akan dipisah, atau seperti apa Bang Habib? Ya, keduanya dimungkinkan kalau kita mengacu ke pasal 17 ayat 4 konstitusi kita, itu kan bukan saja pembentukan tapi pengubahan, pembentukan, pengubahan, pembubaran yang diatur di konstitusi kita, itu yang merupakan kewenangan presiden. Nah, sehingga kita ini kan menyerap aspirasi dan melihat dinamika berjalannya pemerintahan 5 tahun terakhir setidaknya. Misalnya saya di Komisi 3 banyak disuarakan bahkan oleh orang-orang kementerian sendiri soal kementerian yang sepertinya memang nggak bisa disatukan. Misalnya Kementerian Hukum dan HAM. Orang tuh kadang lupa menteri itu ya Pak Yasona itu menteri HAM gitu loh. Orang taunya menteri hukum karena HAM-nya nggak bunyi gitu loh. Ya. Nah, padahal negara memerlukan ya juru bicaranya dalam konteks HAM itu. Pembicara pemerintah dari versi pemerintah dalam konteks HAM itu siapa? Ya. Nah, itu harus ada gitu loh. Nah, banyak usulan apalagi ada direktorat jenderal ya kan yang memang sebetulnya satu sama lain nggak nyambung. Administrasi hukum umum ya kan ngurus PT partai pengesahan dan lain sebagainya dengan pemasarakatan. Iya kan? Nah, itu susah loh. Kedua-duanya penting. Tambah lagi imigrasi. Imigrasi di banyak negara itu satu badan sendiri, kementerian sendiri yang langsung di bawah presiden. Ya. Di komisi-komisi lain banyak hal serupa, ya kan? Jadi kalau dalam konteks anggaran yang namanya efektif dan efisien itu kan selalu senafas. Ya kan, kalau efektif itu tingkat keberhasilannya, hasil gunanya seperti apa, efisien itu bagaimana kita bisa hemat lah, sehemat mungkin. Dua-duanya nggak ada guna kalau sekedar efisien, murah, hemat, nggak ada hasilnya. Gitu kan ya. Apalagi kalau efektif ya kan ya, walaupun besar ya kan, seperti kita punya gerai misalnya. Gerai, kita punya usaha punya gerai misalnya 1 gerai dengan 10 gerai, efisien mana? Di 1 gerai. Tapi efektif mana akan membawa membesarkan perusahaan? Ya 100 gerai bahkan akan lebih efektif gitu kan ya. Itu yang nanti akan disesuaikan tadi dengan kondisi fiskal, ruang fiskal. Tentu kita ini negara besar sebetulnya ya. Kita jangan mindset negara susah terus. Apa-apa nggak ada biaya, tentu ada. Yang penting hasilnya ya kan ya, efektivitasnya nanti sudah terencana dengan jelas. Oke, baik. Mungkin terakhir ke Prof Juanda, closing statement Prof agar tetap sejalan dengan konstitusi. Saya menekankan bahwa nanti Pak Prabowo kita minta ya, memang sebagaimana disampaikan oleh Mas Imam tadi, saya kira ada hal yang perlu kita cermati bahwa di Indonesia ini adalah sebuah pemerintahan presiden yang unik. Sebenarnya kalau dalam konteks sistem presidensial yang murni, sebenarnya kita tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur partai misalnya. Tetapi itu tidak mungkin. Saya berpikir juga menggabungkan antara sebuah prinsip atau idealisnya dengan sebuah realitas. Nah, sepanjang tidak menyalahi konstitusi dalam konteks ada fleksibilitas, ada efektivitas, saya kira terserah memang kepada Pak Prabowo. Namun demikian, ya kita tidak bisa juga semuanya ada gangguan kabinet di sana. Semuanya ahli-ahli saksi. Kalau yang disebutkan oleh Bang Habib tadi benar bahwa itu bisa dilakukan dari partai politik juga adalah dipilih oleh orang-orang ahli, ya kita harus berpikir positif juga. Tidak semua di partai itu tidak ahli. Nah, asal itu dipegang, dilaksanakan secara konsisten, saya kira tidak ada masalah. Problemnya, ya, yang sering kita lihat itu adalah tidak konsisten, ya, sebagaimana yang Bang Habib katakan tadi tidak muncul. Nah, oleh karena itu saya kira Bang Habib ini sebenarnya cocok ini jadi Menteri Hukum dan HAM ini. Dan tentu adalah kalau bisa dirubah misalnya
oleh Pak Prabowo misalnya, hukum, HAM dan keadilan dan apa. Yang penting keadilannya muncul ini dalam konteks 5 tahun. Saya sangat berharap kepada Pak Prabowo. Saya kira itu yang sangat penting adalah bagaimana menggabungkan orang ahli secara profesional dengan ahli dari partai politik. Saya kira itu unsur keadilan. Saya pikir yang penting. Baik. Oke, kita lihat nanti akan seperti apa jalannya kabinet dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak melihat jumlah, tapi paling tidak kinerjanya harus efektif dan juga efisien. Paling benar, Maria. Oke, terima kasih banyak Bang Habib. Terima kasih Mas Umam. Besok juga terima kasih banyak. Baik pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Kami penerus undur diri, saya Alfa Tauhid. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Happy weekend.